Ya, tadi sudah kami sampaikan ada beberapa hal Bu Ode, mungkin saya hanya mengulang sedikit. Yang pertama yang kami nilai adalah bagaimana pengemasan perangkat pembelajarannya yang sudah Ibu Ode kirim, kemudian bagaimana nanti pada saat mempraktekkan perangkat pembelajarannya itu kepada kami, ada 2 item yang menjadi rubrik penilaian. Kemudian selanjutnya setelah nanti mempraktekkan, Bu Ode akan kami tanya, itu adalah ujian konferensif yang bisa merangkul 7 CPL-nya, Ibu Ode ya. Kemudian sekali lagi untuk teknis, karena Bu Ode menggunakan Zoom, nanti itu kan direkam, link direkamnya ini pasti ke YouTube, habis ke YouTube dikonversi menjadi ke dalam Google Drive-nya yang bisa di-share ke dalam LMS-nya Bapak Ibu ya, Bu Ode, sehingga saya dengan penguji pertamanya bisa mengambil nanti di LMS. Begitu. Waktunya Bu Ode itu adalah 55 menit, tetapi 10 menit itu kami pergunakan untuk Ibu Ode sendiri akan mempresentasikan tahapan demi tahapan di dalam proses pembelajarannya. Kemudian selebihnya kami akan bertanya, mengkonfirmasi apa-apa saja yang Bu Ode sudah perlihatkan kepada kami. Atau bisa juga mungkin karena mengingat kondisinya Ibu Ode tidak bagus, saya dulu meminta persetujuan dari penguji satunya, apakah Bu Ode langsung kita tanya saja atau dia tetap memperlihatkan bagian-bagian inti dari RPP-nya yang ingin disimulasikan atau dipraktekkan. Ya, mungkin bisa nanti Bu, langsung saja kita bertanya karena sepertinya jaringannya kurang bagus, jadi bisa langsung bertanya. Tapi saya minta dengan hormat Bu Asni duluan ya, karena ada sedikit ya. Oh ya, baik. Yang kedua Bu, ya. Baik, yang pertama Ibu Ode, saya bertanya itu terkait dengan mungkin yang sering kita dengar adalah guru memesona. Kira-kira Ibu Ode, guru memesona itu dengan jiwa patriotisme atau nasionalisme yang tinggi, apakah Ibu Ode miliki sekarang atau tidak? Atau kalau memang misalkan Bu Ode mengatakan bahwa saya ini memiliki jiwa nasionalisme, bisa saya diperdengarkan yang mana kategori jiwa nasionalismenya Ibu Ode itu? Silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa terdengar jelas suara saya, Bu? Terdengar. Ya, terima kasih. Saya memiliki jiwa nasionalisme. Contohnya, peserta didik saya itu kan bukan hanya berasal dari daerah saya, jadi saya harus merangkum mereka semua agar bisa saya terima kasih. Saya memiliki jiwa nasionalisme, contohnya seperti kan kalau boleh dibilang dalam pembelajaran itu biasa pertama dalam pendahuluan itu kalau di K13 itu kami harus kalau dalam peserta didik itu diputarkan dulu lagu-lagu nasionalisme supaya tertanam jiwa nasionalisme dalam peserta didik. Sedangkan saya sebagai guru peserta didik itu kan dia terdiri dari beberapa karakteristik siswa dan bukan hanya berasal dari daerah saya. Jadi saya harus bisa merangkum mereka semua seperti itu. Oke. Itu nasionalisme. Kemudian kalau Ibu Musrita ngajarnya itu berdasarkan panggilan jiwa. Apakah menurut sesuai dengan panggilan jiwanya Ibu Musrita itu mengajar atau bukan? Sesuai panggilan jiwa, Bu, karena tidak mungkin saya masuk di perguruan tinggi kalau tidak pendidikan itu kalau tidak sesuai dengan panggilan jiwa. Karena memang saya ingin mendidik anak-anak itu, makanya saya masuk di jurusan pendidikan karena sesuai dengan panggilan jiwa saya. Panggilan jiwa, itu ya. Terus yang kedua terkait lagi kembali ke tentang panggilan jiwa. Apakah panggilan jiwanya itu untuk menjadi guru IPS itu atau bukan? Karena guru IPS itu hadir baru-baru, sedangkan pasti background ilmunya
Ibu Ode itu bukan dari IPS mungkin. Ya, betul itu, Bu. Kalau lihat dari background pendidikan, saya memang bukan jurusan dari IPS langsung seperti teman-teman yang lain, tapi dari jurusan pendidikan ekonomi. Cuman karena saya sudah terjun langsung di sini, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bisa menguasai semua mata pelajaran yang berbasis ekonomi seperti geografi, sosiologi, dan juga sejarah. Karena memang kalau sebagai seorang guru IPS, suka tidak suka Bu, harus semua kita bisa kuasai materi itu. Jadi saya harus kembali belajar sebagai seorang guru bagaimana caranya, meskipun saya tidak suka mata pelajaran itu, seperti yang saya bilang tadi, karena kita sudah terjun IPS yang banyak sekali yang tidak seperti mata guru SMA. Kalau SMA kan mereka terpisah-pisah lagi antara pendidikan untuk gurunya, itu beda dengan SMP, sama seperti mata pelajaran IPA, itu kan bukan hanya guru fisika saja, tapi sudah semua mereka merangkum, sama seperti saya sebagai guru IPS harus bisa menguasai keempat mata pelajaran tersebut yang ada di mata pelajaran IPS terpadu. Oke, berarti bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Sekarang kita buktikan bahwa Ibu betul menurut panggilan jiwa itu hatinya untuk IPS. Silakan Ibu Ode praktekkan mengajar dengan yang sudah dipersiapkan itu tadi. Materinya apa, silahkan dikemas konsep. Saya mau melihat Ibu Ode mengajar dengan versi IPS. Oke, terima kasih. Apa pokok bahasannya? Pokok bahasannya itu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ini kan Bu, tidak sesuai dengan basic saya. Basic saya itu pendidikan ekonomi, tapi ini materi tentang sosiologi. Oke, saya. Ya, kan ceritanya di sini kita tidak bercerita lagi basic ya, tapi kita ini guru IPS. Silahkan dipraktekkan dengan IPS. Ya, terima kasih Bu. Sesuai dengan penerapan model-model itu juga, saya mau melihat versi IPS-nya dengan mengimplementasikan model pembelajaran. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar daring tentang materi interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kali ini kita akan belajar melalui media Google Meet karena selama ini kan selama pandemi sekolah kita itu menerapkan sistem luring, jadi kita selalu bertatap muka, tetapi kali ini kita akan coba belajar melalui Google Meet. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan salah satu dari siswa untuk memimpin doanya. Oke, doa selesai. Sekarang Ibu Guru mau bertanya. Saya tampilkan gambar. Ini gambar apa anak-anak? Oh, itu gambar interaksi Bu, orang bersalaman. Terus yang gambar kedua apa? Itu gambar orang yang lagi memancing. Ada tidak hubungannya antara yang orang salaman dengan orang memancing? Ada Bu, apa contohnya Nak? Gambar pertama, untuk melakukan kegiatan interaksi itu harus adanya dulu saling komunikasi. Oke, caranya komunikasi di sini yang bagaimana? Yang untuk gambar pertama itu mereka bersalaman Bu, mereka ingin mengetahui nama dan tempat tinggalnya. Setelah itu, itulah namanya interaksi. Terus hubungannya dengan gambar kedua seperti apa? Untuk gambar kedua itu mereka memenuhi kebutuhan hidup Bu. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang interaksi, pengaruhnya interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial. Kenapa kita belajar begitu? Karena kita ini pasti akan berinteraksi dengan semua orang. Contohnya Anda mungkin suatu saat nanti akan tidak hanya tinggal di sini, akan melanjutkan pendidikan di daerah lain. Jadi di situ pasti anak-anak semua butuh interaksi. Nah, hubungannya dengan pembentukan lembaga sosial, yaitu manusia itu kan dia sebagai makhluk ekonomi, jadi membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi karena seperti itu sudah terus berulang-ulang, pemenuhan kebutuhan hidupnya itu jadi adalah suatu namanya lembaga. Nah, jadi di lembaga itu ada lembaga sosial itu Nak, ada terbentuk secara sengaja dan secara tidak sengaja. Kenapa dia berbentuk secara sengaja? Karena lembaga sosial itu dia sudah
ditentukan, contohnya karena adanya kebiasaan, kemudian adanya adat istiadat atau hal-hal yang sering terjadi di daerahnya kita, contohnya seperti kalau di lembaga kita itu adat istiadat, kebiasaannya masyarakat yang ada di setempat itu sudah mendarah daging. Kemudian ada kebiasaan cara, contohnya itu kebiasaannya cara itu seperti apa, normanya itu adalah contohnya kecil itu kita membuang sampah. Kalau norma cara itu dia sanksinya dia sangat kecil. Kemudian ada namanya norma kebiasaan, yaitu dia contohnya itu kita ambil kayak salaman. Biasa kan kalau anak-anak itu sebelum pergi ke sekolah salaman dulu dengan orang tuanya atau apa, itu namanya norma kebiasaan. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu lembaga itu dia terbentuk secara tidak sengaja. Nah, jadi secara tidak sengaja itu mereka tidak tahu bahwa lembaga itu sudah terbentuk. Kemudian dari adanya interaksi tadi, dia membentuk ada 5 lembaga, yaitu pertama lembaga keluarga. Kenapa ada lembaga keluarga? Karena di situ lembaga keluarga itu contohnya yang ada di keluarga kita sendiri, masing-masing itu mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda. Orang tua punya peran yang lain, anak-anak juga punya peran yang lain. Kemudian ada namanya lembaga ekonomi. Dari lembaga ekonomi itu terjadi antara interaksi antara manusia yang membutuhkan dengan para pedagang. Kemudian ada namanya lembaga pendidikan. Di situ interaksi adalah karena kita membutuhkan pendidikan, maka kita pergi ke lembaga pendidikan. Kemudian ada namanya interaksi agama. Kenapa ada lembaga agama? Karena kita membutuhkan yang namanya kebutuhan rohani. Kemudian ada namanya interaksi politik. Nah, adanya kebutuhan tentang politik, maka terbentuklah lembaga politik. Nah, anak-anak, sekarang kan materinya sudah selesai. Sekarang kita Ibu Guru sudah membagikan LKPD tentang kasus pernikahan pelajar yang telah viral beberapa bulan terakhir. Situ silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu sudah membagikan tugasnya di WA dan ada link videonya ada di situ. Silahkan kalian unduh, pelajari baik-baik, kerjakan kemudian soalnya. Baik Bu, kemudian silahkan waktunya saya berikan adalah 20 menit. Baik Bu, anak-anak sekarang waktunya telah selesai. Silahkan presentasikan kegiatannya semua. Baik Bu, kelompok 1 silahkan. Baik Bu, kelompok 2 iya Bu. Kemudian kita masuk di kegiatan penutup. Anak-anak, apa refleksi pembelajaran untuk hari ini? Apa kekurangan dari Ibu Guru? Apa yang telah kalian pelajari? Ibu Guru, besok kita belajarnya jangan metode daring dong Bu. Kenapa Nak? Kalau metode daring susahnya kadang karena di sini jaringannya jelek. Saya rumahnya jauh, kalau bisa luring Bu. Iya, nanti kita coba tanya lagi ya. Kemudian untuk hari ini apa yang bisa kalian pelajari? Interaksi sosial itu Bu, bisa terjadi antara dua, yaitu secara terencana dan tidak terencana. Kemudian adanya interaksi tadi karena adanya kebutuhan manusia yang berbeda, sehingga membentuklah lembaga sosial. Kemudian, oke, terima kasih untuk kesimpulannya dan refleksinya. Jadi untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugas evaluasinya. Nanti Ibu Guru sudah kirim linknya di WA-nya kalian. Kerjakan tugasnya di Google Form. Kemudian untuk pembelajaran besoknya itu karena kita hanya materinya pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial, silakan pelajari tentang lembaga-lembaga sosial yang ada. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya tutup. Silahkan salah satu dari kalian membaca doa. Oke, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Musrita. Tadi saya meminta konsep IPS ya, dan oke, tapi ada yang saya tidak mendengar dan saya tidak temukan itu di geografinya. Di geografinya itu pada saat Ibu Musrita mengungkapkan itu yang bagaimana ya, saya tidak
menangkap bahwa dia itu bagian daripada geografi. Kalau misalkan sejarah tadi mungkin secara tersirat ada, kemudian ekonomi menyangkut tentang kebutuhan, tapi dari unsur geografinya kayaknya saya tidak menemukan. Itu Ibu Musrita ya, padahal di geografi itu luas cakupannya ya, kapan dia mengatakan tentang kondisi, dia itu adalah geografi atau karakteristik daerah, itu adalah bagian daripada geografi. Itu yang saya tidak temukan. Jadi barangkali nanti ingat pada saat kita di PPL itu Bu Musrita selalu yang ditekankan itu adalah guru IPS, bukan guru geografi, bukan guru sejarah. Baik, yang saya mau tanyakan karena tadi juga sekaitan mempraktekkan atau mensimulasikan, yang saya ingin tahu itu adalah penerapan model pembelajaran. Nah, pada saat Ibu Musrita mengajar, model pembelajarannya itu apa? Karena saya tidak menemukan sintak-sintaknya. Caranya menyampaikan itu tidak mengimplementasikan sintak-sintak sesuai dengan model yang dituju. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Model pembelajaran yang saya kunjungkan itu adalah problem basic learning dengan pendekatan saintifik. Untuk sintak pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah itu ada dalam tahapan pertama. Contohnya untuk dengan pendekatan saintifik mereka mengamati video yang saya putarkan itu. Kemudian itu untuk problem basic learning dengan sintak pendekatan saintifik. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu mengorganisasi peserta didik. Di situ saya membagi mereka dalam beberapa kelompok supaya bisa mengerjakan tugas LKPD. Jadi dalam sintak kedua itu saya dalam RPP saya itu saya membagi mereka dalam kelompok itu melalui grup WA yang mereka punya. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di situ mereka menyelesaikan kasus yang saya bagikan, yaitu tadi kasusnya adalah pernikahan pelajar SMP yang lagi viral. Mereka di situ mendiskusikan dan bisa mencari di berbagai sumber. Kemudian tahapan keempatnya itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di situ saya sebagai guru juga membantu mereka bagaimana caranya untuk menyusun laporan. Kan yang saya minta untuk kompetensi keterampilan itu mereka menyajikan hasil diskusi kelompok. Jadi saya di situ memberikan juga contoh bagaimana caranya menyajikan hasil diskusi yang baik. Kemudian sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sintak tersebut disajikan yaitu mereka sudah menyajikan hasil diskusinya. Kemudian saya mendengar dari hasil pemaparan beberapa siswa, kalau ada yang jawabannya melenceng, saya di situ sebagai guru, sebagai fasilitator membenarkan atau meluruskan pernyataan dari siswa seperti itu, Bu. Ya, tapi yang terlupakan juga itu tetap harus ada nampak di mana penerapan saintifiknya itu. Yang tadi kan betul langkah-langkah langkah-langkah untuk model itu ya Ibu, tapi tetap harus disinkronkan kembali dengan pendekatan saintifik itu. Begitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya masih seputaran simulasi. Bisa ditunjukkan Ibu Musrita yang mana menurut Ibu Musrita dalam perangkat pembelajarannya yang sudah didesain itu termasuk inovatif kreatif plus mengundang TPEC-nya. Kalaupun menggunakan misalkan video yang dianggap sebagai inovatif, bisa saya lihat ditunjukkan hasil video pembelajarannya yang Ibu Musrita misalnya kalau itu yang Bu Musrita ungkap, atau ada inovasi kreatif yang berhubungan dengan pendekatan TPEC. Silahkan Ibu Musrita. Kalau untuk inovasi kreatif ya penggunaan TPEC, saya pertama di
Saya kan untuk daring saya menggunakan Google Form, Bu. Google Form. Gmeet. Kemudian untuk yang inovatifnya saya di sekolah kami kita jarang terus terang saja jarang sekali guru itu menggunakan PTT. Jadi saya di situ untuk video pembelajaran saya gunakan PTT juga. Selain itu ada link video yang saya unduh langsung dari YouTube. Itu di RPP saya simpan. Kemudian boleh dilihat videonya. Oh iya. Link videonya itu iya, Bu, siapa iya, tahu Bu. tidak bisa terputar. Iya, saya coba share ya, Bu ya. Ya. Terdengar suaranya, Ibu? Tidak terdengar. Tidak terdengar. Dan di mana mereka melakukannya. Kalau teman-teman yang ini, mereka sedang ngapain aja ya? Apa sih pendapat kalian terhadap gambar tersebut? Kalian pasti sudah menduga-duga ya? Bener nggak sih dugaan kalian? Yuk, simak penjelasan di bawah ini. Ada interaksi sosial dan ada lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial adalah dua hal yang saling berkaitan. Lembaga sosial terbentuk karena ada interaksi. Oh ya, oke. Kita bahas dulu ya, interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah suatu kondisi dan hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Interaksi jika norma yang ada bukan tindakan Baik Ibu, sudah terdengar, mungkin bisa di stop dulu, di stop lagi. Sudah. Ini durasinya lebih dari 15 menit kayaknya ya, 5 menit, 5 menit. Iya, Bu. Di stop. Baik, maksud saya durasinya itu kayaknya enggak 5 menit ya, panjang saya lihat. Pertanyaan selanjutnya Bu Ode, teori belajarnya siapa yang diaplikasikan dalam perangkat pembelajarannya? Ada teori belajarnya teori behavioristik, yaitu menggunakan level kognitif C4, C5, kemudian teori belajar kontekstual, karena di situ mereka juga menerapkan dengan keadaannya sehari-hari atau yang terjadi di sekitarnya. Contohnya kayak kasus yang terjadi itu kan memang nyata adanya di sini, sama teori humanistik. Nah, karena itu artinya dalam teori itu dia memanusiakan manusia. Kenapa? Interaksi sosial itu kan dia berhubungan dengan manusia. Jadi dari situ teori belajar tadi bisa masuk di unsur pembelajaran yang saya gunakan tadi, Bu. Artinya kalau mendengar penjelasannya 3 teori ya, 3 teori yang diterapkan dalam perangkatnya. Sama teori behavioristik betul. Behavioristik betul itu terimplementasi atau betul serelevan dengan RPP-nya atau dengan materinya? Iya, Bu.
Karena kan kalau di Cerita. teori biorefleksi itu kan atas stimulus dan respon. Dalam teori Bloom itu dia menyampaikan ada arah kognitif dari level Lodge ya sama level Hodge. Dalam pembelajaran saya itu saya gunakan dalam level Hodge yaitu menganalisis bagian C4. C4 itu sudah Hodge ya? Iya. Bukan Lodge lagi. Bukan. Kalau yang Lodge itu dia Bu dia C1 menganalisis, menjelaskan, kemudian kalau yang pasti kalau yang saya ingat yang C4 itu dia menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, dan C6 itu dia mencipta. Itu dia level Hodge, Bu. Ya, kita harus hati-hati ya dalam menentukan teori pembelajaran, karena apakah teori pembelajaran kita ini hanya menyentuh kepada teori konstruktivistik atau teori behavioristik. Kalau teori humanistik kayaknya bukan memanusiakan manusia iya dalam interaksi, tetapi kalau memanusiakan manusia itu artinya luarannya itu setelah Bu Musrita ngajar, siswanya juga akan menjadi pendidik, itu bagian daripada memanusiakan manusia. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir saya untuk Ibu Musrita terkait dengan masih saya melihat di pengamasan perangkat pembelajaran. Soal yang hot itu apakah menurut Ibu Wawode ini soal yang hot itu mampu mengukur tingkat keberhasilan Ibu Wawode mengajar atau bukan menjadi salah satunya indikator bahwa berhasil atau tidaknya mengajar Ibu Musrita itu tergantung dari soal evaluasi yang diberikan. Oke, terima kasih Bu. Indikator keberhasilan siswa itu Bu dilihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi dari tujuan pembelajaran itu nanti bisa tergambar di evaluasi. Kalau evaluasinya mereka bisa sesuai dengan KKM yang ditetapkan, berarti tujuan pembelajaran yang saya tetapkan tadi sudah berhasil. Tapi kalau pas mereka evaluasi, nilai yang mereka tidak terukur di tujuan pembelajaran, istilahnya hasil penerapan dari tujuan pembelajaran yang saya harapkan tadi, umumnya contohnya seperti ini Bu. Di situ kan saya untuk materi interaksi sosial itu saya menerapkan C4 yaitu menganalisis. Kalau seandainya di evaluasinya itu mereka tidak bisa menganalisis, berarti tujuan pembelajaran saya tadi Bu tidak tercapai, seperti itu. Jadi evaluasi itu bisa istilahnya hasil akhir mengukur dari tujuan evaluasi. Iya, tujuan maksudnya evaluasi tadi bisa mengukur dari tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, seperti itu. Iya, evaluasi itu dalam bentuk soal tes ya? Iya, Bu. Ibu Musrita. Tes apa tesnya? Tertulis pilihan ganda atau esai? Untuk RPP interaksi sosial itu saya gunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Oke, pilihan ganda ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya saya menjawab dua saja saya jawab benar di pilihan gandanya Bu Musrita, berarti Bu Musrita gagal ya? Iya, karena gagal mengajar. Iya, bukan. Ya? Karena kan di mana? Di soal pilihan ganda saya itu kan ada 10 soal Bu. Jadi kan masing-masing soal itu punya bobot skor masing-masing. Jadi kalau siswa saya contohnya kayak Ibu tadi bilang kalau siswanya hanya hanya menjawab 2 dari soal evaluasi yang saya berikan, berarti KKM yang saya berikan tadi tidak tujuan pembelajaran yang saya harapkan tadi mereka tidak bisa mencapainya. Nah, berarti di situ saya harus mengadakan pembelajaran remedial terhadap mereka supaya bisa tujuan pembelajaran yang saya harapkan tadi bisa tercapai, seperti itu. Begitu ya. Ya. Jadi parameternya Ibu Musrita menilai itu dievaluasi, salah satunya adalah ujian yang pilihan ganda ya. Ya, Bu. Itu menurut
berarti kalau menurut saya itu keliru. Kalau itu yang dilihat, artinya Ibu Musrita tidak melihat proses ya, proses. Karena pertanyaan tadi saya bahwa apakah di situ yang dilihat salah satu kuncinya evaluasi itu adalah hanya ya, diberikan LKPD dan lain-lain sebagainya. Sekira saya cukup, saya mungkin ke penguji pertamanya, Bapak Ibu Dr. Andi Oktamaya. Silahkan Ibu. Halo. Ya, saya Bu Asni. Iya, silakan. Iya, terima kasih banyak Bu Asni atas kesempatan yang diberikan. Bu Asni selaku penguji kedua, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mulai ini dengan bertanya ke Bu Musri, Bu Wawode, bahwa salah satu indikator dari dalam menjalankan tugas keprofesian itu adalah kita itu harus menjalankan dengan kesepenuh hatian. Nah, Bu Wawode, saya mau tanya, menurut Bu Wawode itu yang kesepenuh hatian itu dalam menjalankan tugas itu yang seperti apa, Bu Wawode? Oke, terima kasih Bu izin menjawab. Kalau menurut saya maksudnya menjalankan tugas dan kesepenuh hatian itu kita sepenuh hati memberikan apa yang kita tahu kepada para peserta didik kita. Kemudian ada beberapa juga harus yang kita terima masukan-masukan dari orang lain karena belum tentu apa yang kita anggap benar itu bisa di apa lagi namanya ibaratnya bagaimana deh. Saya sepenuh hati mengajar, contohnya seperti ini Bu. Kalau saya itu mengajarnya biasa dikasih jadwal jam pagi di pembelajaran, otomatis saya itu karena saya sepenuh hati menjalankan tugas saya selalu datang lebih awal sebelum jam pembelajaran saya dimulai sehingga saya bisa masuk itu dengan tepat waktu. Kemudian kalau ada peserta didik yang tidak apa lagi istilahnya karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda Bu. Jadi saya harus bisa dengan sepenuh hati merangkum mereka semua, bisa menjelaskan agar materi yang saya jelaskan itu atau materi yang saya bawakan itu mereka bisa pahami semua. Jadi saya harus dengan sepenuh hati menjalankan tugas dan kewajiban saya karena saya bukan hanya bertugas itu hanya mengajar saja, tetapi mendidik juga mereka karena apalagi saya sebagai orang tua kedua mereka di sekolah selain orang tuanya. Seperti itu menurut saya, Bu. Ya, jadi Bu Wode, Bu Musrita ya. Iya, Bu. Ini kan sudah Ibu dalam proses PPG ini kan banyak menerima ilmu-ilmu yang baru. Kalau Ibu mau menerimanya. Nah, bagaimana Ibu melakukan dalam konsep kesepenuh hatian ini, bagaimana Ibu ketika Ibu menerima sebuah ilmu yang baru, kemudian apa yang Ibu lakukan dengan ilmu-ilmu yang baru yang Ibu terima itu? Jujur, ya terima kasih Bu. Sebenarnya jujur saja untuk pembelajaran daring ini saya baru pertama kali dapatkan selama saya di sekolah kami itu kan Bu, terus terang saja selama pandemi ini kami luring. Jadi dapat ilmu baru seperti penggunaannya Google Meet. Saya itu belajar kembali di YouTube bagaimana cara menggunakan yang lain, bagaimana caranya membuat evaluasi di Google Form, bagaimana caranya jadi saya itu belajar kembali Bu, karena menerima ilmu baru tadi saya harus belajar karena kan tuntutannya sekarang itu kita sebagai guru itu harus bisa yang menguasai teknologi. Karena saya kurang di sebagian situ jadi saya belajar kembali, saya belajar semuanya seperti itu Bu. Dan menerima juga masukan dari teman-teman yang berpengalaman. Oke, jadi kalau Ibu, menurut saya ketika Ibu menerima ilmu yang baru, maka tentunya Ibu harus menerapkan apa ilmu baru itu
berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk siswanya ya. Iya, Bu. Baik, selanjutnya Bu Musrita, pada bagian evaluasi itu kan ada HOTS itu menjadi salah satu penciri yang kemudian harus ada di dalam evaluasi yang Ibu lakukan. Nah, evaluasi itu kan ada penilaian sikap, ada keterampilan, dan juga ada pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan sikap, bagaimana Ibu mengintegrasikan HOTS di dalam penilaian sikap itu? Untuk dievaluasi, oke. Terima kasih, Bu. Kalau di mana? Untuk pembelajar di kurikulum, sikap. Ya, untuk sikap itu kalau di mata pelajaran IPS itu kan Bu tidak tergambar, tidak terukur seperti di mata pelajaran agama sama pelajaran PKN. Jadi kalau untuk mata pelajaran itu bisa kita lihat dari sikapnya. Contohnya mungkin dia untuk untuk kompetensi spiritualnya itu bisa dilihat dari caranya dia namanya dari awal pembelajaran kita berdoa itu sudah masuk di KI 1 itu sikap spiritual. Kemudian caranya dia berkomunikasi dengan temannya, caranya begini, Bu. Ya, Bu. Bu Musrita. Ya. Bu Musrita, maksud saya Ya, Bu. ini kan sikap ini kan harus juga menunjukkan higher order thinking skill ya. Nah, menurut bagaimana cara terputus-putus, Bu? Agar penilaian sikap itu kategori HOTS yang Ibu lakukan, Ibu HOTS ini bisa tercapai. Bu Musrita? Maaf Bu, suaranya kita ada storing tadi saya tidak terdengar jelas. Bisa tolong diulangi Ibu? Kan di penilaian sikap Bu. Iya. Bagaimana caranya Ibu Musrita mengintegrasikan HOTS di dalam penilaian sikap? Silakan Bu. Ya Bu, saya coba menjawab. Ya, saya coba menjawab. Untuk penilaian sikap, integrasinya di soal HOTS itu mereka bisa menganalisis umpamanya permasalahan yang ada, kemudian bisa mereka juga sikapnya mereka tadi bisa menciptakan sesuatu untuk kategori yang C6-nya, Bu. Seperti itu menurut saya. Tidak ada C6, Bu. Tidak ada ya, kalau maaf Bu. Ya, yang saya tanyakan ini kan bagaimana Ibu mengintegrasikan ini HOTS di dalam penilaian afektif. Apa yang Ibu lakukan? Terutama dalam perangkat pembelajarannya. Oh iya Bu, mohon izin. Untuk penilaian sikap saya lihat dari mereka caranya menyajikan diskusi. Karena saya melihat ya Bu. karena saya melihat Bu Wisrit, Bu. Oke, Bu Yusrita. Bu Musrita. Aktifkan dulu suaranya Bu Musrita, kita masih mute itu. Oh, iya. Sudah Bu, sudah. Ya, saya sudah tangkap Bu pertanyaannya kita tadi bagaimana caranya saya mengintegrasikan HOTS tadi dalam sikap.
saya mengintegrasikan host tadi, yaitu saat mereka menyajikan hasil diskusinya Kayaknya dari. hilang Ibu Asni ini. Enggak Bu, saya masih hadir. Halo, halo, terdengar Ibu? Ya, saya masih mendengar. Tabe Bu Tendri, mungkin di ini coba ditampilkan di Rita karena mungkin juga jelek, enggak bagus jaringan. Tampil Bu, tampil Bu. Tampil anuku ini. Iya, tapi Iya, video aku terbuka. enggak, tapi tidak goyang-goyang, Ci. Kalau di saya gelap Bu, Ibu Tendri enggak ada. Jaringan Iya. kurang bagus Bu Asni. Enggak Iya. goyang, Ci. Dari tadi masih memangku tangan. Kalau di saya gelap sekarang Bu. Iya. Kalau di saya gelap sekali sama kita dari tadi gelap, enggak ada wajahnya kita. Ya, saya ada, cuman tetap gambar enggak goyang-goyang, Ibu. Mungkin sosiologi terlalu banyak yang pakai. Iya, kayaknya Bu. Saya bergerak bebas ini Bos. Coba tutup lagi baru kembali lagi. Maksudnya tutup kamera baru ini lagi. Kayaknya memang jaringan ini kurang sekali. Ibu Musrita juga kayaknya enggak dengar suara aku, Bu. Terdengar Bu, terdengar hanya tadi sempat restoring. Karena jaringan saya juga jelek, kemudian tadi sempat saya terlempar keluar, kemudian masuk kembali. Halo Ibu, dengar suara saya Bu? Ibu Tendri? Ya, itu Bu Andi, coba ditampilkan kameranya, ini gelap. Ada nih Bu, ada. Saya sudah buka ini dari tadi. Iya, tapi gelap. Iya, di saya juga gelap Ibu. Gelap. Ya, gelap sekali. Ya, kalau misalnya gelap enggak apa-apa, biar yang penting suaranya kedengaran. Ya, suara saya terdengar Ibu, suara saya terdengar. Masalahnya Bu. Masalahnya Bu Musrita juga ini tidak ada, saya lihat ini enggak bergerak. Oh, begitu ya Bu. Ya. Kalau saya Ibu Hasni saya sempat saya lihat. Nah, coba saya membuka kamera Ibu Musrita lihat. Iya Bu, saya lihat kalau Ibu Hasni. Saya Ibu Tendri saja yang saya tidak lihat Bu. Ya, saya juga gelap. Jadi silakan. Bu Musrita dengar suara saya kan? Iya Bu, terdengar jelas Ibu sekarang. Oke, kalau dengar Bu Musrita silakan dijawab saja ya, meskipun gambarnya tidak kelihatan, yang jelas saya kedengaran, silakan Ibu. Bergelombang Ibu. Kesini Ibu Tendri. Ini yang penting Ibu suara aja terdengar, hatinya kan tidak gelap seperti gambar yang ditampilkan sama saya. Saya loh. Kesini dengan bagus. Ya, oke. Mantap Ibu, sudah kelihatan wajahnya. Silakan di-mute di non. Hanya suaranya kita Bu. Volumenya jangan di-mute. Enggak ada Ibu Musrita Bu. Masih ada. Masih ada Bu. Hadir Ibu. Masih ada. Oh. Hanya wajahnya gelap mungkin Bu. Iya, bertanya saja. Ya, silakan Bu Musrita. Ya, terima kasih Bu. Tadi kan pertanyaan. Saya lanjut ya. Oh iya. Bu Musrita, kemudian di bagian yang selanjutnya yang ingin
kasih ke Bu Musrita sekaitan dengan model pembelajaran yang dipakai. Nah, Oke. Model kita pembelajaran menggunakan model apa, Bu Musrita? saya gunakan model pembelajaran problem basic learning, Bu. Halo Ibu. Ibu Tendri. Saya sambil cari. Assalamualaikum Bu Tendri. Kayaknya enggak bagus jaringannya Bu Andi Oh, Tendri. begitu deh. Ya. Ibu tadi bertanya model model pembelajaran apa yang saya gunakan? Yang saya gunakan itu Bu model pembelajaran problem basic learning. Enggak bagus ya. Iya Bu, saya kadang tidak dengar suaranya beliau. Enggak ya. Saya menyambung tadi yang disampaikan Bu Adi, model pembelajaran apa yang Ibu Musrita terapkan di dalam pembelajarannya ya? Iya, saya tadi sudah jawab Ibu kalau model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran problem basic learning. Oh ya. Terus dari model itu kira-kira di mana letak hostnya? Bisa diimplementasikan, maksudnya model itu bisa ditemukan level hostnya itu di bagian mana dengan penerapan pembelajaran itu Bu Musrita? Level hostnya. Maksudnya di tahap-tahapnya Ibu? Maksud saya di model pembelajaran itu di bagian mana yang Oke. Di Bu, di IPK-nya. Di situ terletak IPK-nya itu ada menganalisis karena kan materi saya ini Bu sempit sekali. Jadi saya untuk IPK itu hanya menggunakan satu yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Di situ kemudian di tujuan pembelajarannya juga ada dalam level saya itu tujuannya hanya juga satu karena itu Bu materi saya itu sempit sekali. Saya bahkan mencoba mencari di buku sosiologi tentang pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga itu saya tidak dapat materi lain selain yang ada di buku cetak yang K13. Jadi saya hanya menggunakan satu analisis saja yaitu menganalisis pengaruh interaksi tadi. Saya menggunakan di situ Bu. Untuk di IPK-nya saya menggunakan C4 menganalisis. Menganalisis apa yang dari model itu apa yang mereka harus analisis? Itu kan Bu ada saya untuk di LKPD-nya saya menampilkan kasus yang viral di Buton Selatan saat itu ada pelajar SMP yang menikah itu sampai viral masuk berita Bu. Jadi saya mengangkat kasus itu mereka analisis kasus yang tadi kasus tentang pelajar yang viral tadi kemudian mereka kaitkan karena meskipun sempit saya coba mereka mempelajari kembali mereka mengkaitkan pengaruhnya interaksi tadi dengan kasus yang ada yaitu kasusnya pernikahan anak SMP tadi. Terus dari kasus itu apa solusinya? Iya. Kan diceritanya kan problem terus bermasalah terus apa solusi dari pemecahannya itu Ibu? Iya. Di LKPD itu saya bagikan kepada siswa memang saya pertanyakan bagaimana solusinya dan supaya itu kan pelajar SMP Bu sudah menikah jadi sebenarnya kalau di di pernikahan itu kan ada 3 lembaga Bu yang berperan yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan sama lembaga agama. Jadi saya bertanya sama siswa bagaimana caranya interaksi mereka supaya kasus pernikahan itu tidak menimpa lagi sama mereka. Saya tanyakan mereka itu solusinya. Jadi kan
Kalau anak-anak mungkin dia berbeda pendapatnya masing-masing dengan saya. Karena makanya saya tawarkan sama mereka supaya siswa itu bisa berpikir bagaimana pemecahan masalah terhadap kasus yang saya sajikan. Ibu, suaranya tidak terdengar, Bu. Kita mute sepertinya, Bu. Iya. Baik, sambil kita menunggu Ibu Andi Oktamaya, saya meneruskan ya. Iya, Bu. Ini yang pembagian refleksi pembelajaran. Kira-kira tadi yang saya dengar itu refleksi, Ibu hanya merefleksi tentang pembelajarannya. Artinya kan kita menanyakan tadi ke siswa itu bahwa bagaimana pembelajaran kita hari ini, terus siswanya bilang bolehkah tidak menggunakan daring. Iya, Bu. Itu refleksi, tapi Dari yang siswa. ya refleksi, tapi yang diminta di sini adalah refleksi pembelajaran. Maksudnya apa yang ingin kita kaji dari refleksi pembelajaran itu? Oke, terima kasih. Refleksikan bisa dari siswa, bisa dari teman sejawat juga, bisa juga dari diri sendiri. Jadi saya merefleksi diri sendiri apa yang kurang waktu saya mengajar tadi, apa yang perlu, kemudian mungkin ada juga pendapat dari teman-teman lain bagaimana caranya cara mengajar. Saya biasakan sebenarnya kalau di mana? Di sekolah itu ada namanya supervisi. Nah, jadi dari situ mereka menilai bagaimana caranya kami belajar. Jadi saya harus juga butuh masukan dari teman-teman sejawat supaya bisa merefleksikan diri saya agar ke depannya saya bisa mengajar lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu, Bu. Ya, tapi Ibu pembelajarannya bukan refleksi diri tok sendiri yang sudah di mana selain mengukur dari sisi evaluasi, perlu juga ada refleksi. Dan selanjutnya mungkin karena Ibu Andi Oktamaya sudah bagus mungkin jaringannya, ya silakan dilanjut Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Asni. Mohon maaf tadi jaringannya betul-betul Bu Musrita, saya menambahkan beberapa pertanyaan lagi sekaitan dengan TPEC. Nah, di TPEC ini ada 7 komponen yang ada di dalamnya. Adalah perang Ya, Ibu, suaranya tidak terdengar, Ibu Tendrik. Baik Bu Asni, mungkin karena jaringan saya kurang bagus Bu, barangkali saya Bu Asni, Tabe. Waktunya juga sudah cukup 50 menit, silakan Bu Asni. Ya, yang terakhir sekali Ibu Musrita tadi TPEC-nya ditanyakan. Ya. Mana tanya TPEC-nya itu di dalam desain pembelajarannya ini di tahap TPEC-nya di bagian mana? Oh, ada di untuk TPEC-nya penggunaan pertama itu di pendahuluan, yaitu saya menggunakan media Google Meet. Kemudian di kegiatan inti saya menayangkan video melalui PPT. Kemudian di bagian penutup saya meminta siswa itu melakukan evaluasi itu di Google Form. Seperti itu, Bu. Di situ ini saya yang kamu tapi kayaknya ya, Bu. Bu Mus bagus jadi Iya, saya juga jelek, Bu, jaringannya sekarang. Karena hujan dari tadi ini. sebenarnya dan nanti rekamannya dan dari dan mungkin
Ya, saya kira Ya, sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Di Ibu. stop. Oh, sudah di stop. Oh iya.